Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua, sampurasun, rampes. Oke, hari ini saya, Dini Ardianti, akan menjelaskan materi untuk pertemuan kedua, ya. Kampanye komunikasi strategis ini dalam satu semester ke depan kita akan membahas sudah terbagi dalam 14 kali pertemuan dan dalam termin 1 yaitu sebelum UTS saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar dari sebuah kampanye ini tersendiri ya. Berdasarkan minggu lalu saya menjelaskan tentang kampanye ini apa dan yang membedakan dengan propaganda, kemudian jenis-jenis dari kampanye itu sendiri, dan yang penting adalah untuk apa sih melakukan sebuah kampanye, untuk apa sih melakukan kampanye itu, tujuannya itu apa, tujuan kampanye itu sendiri. Nah, setelah membahas itu, hari ini saya akan membahas tentang persuasi. Persuasi ini adalah bagian dari landasan untuk mempraktekkan sebuah kampanye. Minggu depan saya akan membahas tentang campaigners. Campaigners itu ya pelakunya, pelaku kampanye. Kemudian setelah campaigners, kemudian saluran kampanyenya. Setelah saluran kampanye, desain pesan kampanye, ya, merancang sebuah pesan kampanye dan halayak sasaran kampanye. Itu pertemuan 6. Pertemuan 7 lebih ke arah faktor keberhasilan maupun kegagalan sebuah program kampanye itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas ke depan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana persuasi ini sebagai landasan praktik kampanye. Oke, di sini pada umumnya menurut Klingemann dan Romeo dikatakan bahwa kampanye ini secara praktisnya menyoroti dua aspek, memperlihatkan bagaimana cara kampanyenya itu disampaikan, ya. Yang kedua adalah melihat tujuannya, tujuan kampanye itu. Ini awal mulanya dibedakan karena melihat sejauh mana sih kampanye ini disampaikan gitu. Apakah berhasil atau tidak itu nanti dilihat dalam evaluasinya ya. Nah, tapi dilihat dari cara kampanyenya kampanye ini terdiri dari dua macam, yaitu kampanye informatif dan kampanye yang sifatnya komunikatif. Kalau hanya melihat dari caranya, kampanye informatif ini seolah dia ini memang linier, ya, searah hanya menyampaikan berbagai informasi yang membuka tataran kognitif, yang memberikan informasi-informasi pengetahuan-pengetahuan baru terkait tentang perubahan sosial atau masalah-masalah terkait dengan produk gitu ya. Kalau kampanye produk, kalau misalnya kampanye kandidat oriented campaign mungkin untuk memperkenalkan kandidatnya. Jadi tatarannya informatif dan searah hanya dari pihak penyelenggara atau pelaku kampanye saja. Ya, unidirectional, tidak secara langsung karena media oriented. Artinya hanya mengandalkan media, baik itu media massa maupun sosmed untuk saat ini ya, ataupun media-media luar ruang, itu hanya searah. Kemudian kalau dilihat dari cara kampanye berikutnya adalah ada kampanye komunikatif. Kampanye komunikatif ini sebetulnya lebih lengkap gitu, lebih paket komplitnya bisa dibilang gitu. Kenapa? Karena orientasinya sebetulnya untuk halayak. Orientasinya lebih ke halayak. Kalau yang tadi kampanye informatif, orientasinya lebih yang penting informasi tersampaikan kepada halayak dan mengandalkan media ya, media oriented. Tapi kalau kampanye komunikatif, karena orientasinya halayak, sifatnya ini lebih interaktif.
ada interaksi dan dialog langsung dengan halayaknya. Nah, itu sifat yang kampanye komunikatif. Oke. Kemudian sekarang kita lihat bahwa kalau dilihat dari tujuannya, tujuan kampanye ini adalah yang pertama juga sama ya, kampanye yang informatif dan kampanye yang persuasif jenisnya. Kampanye yang informatif ini memberi informasi sama, nah dan ini hanya sampai batas mengubah tataran kognitif. Kemudian kampanye persuasif ini tujuannya adalah untuk mengajak ya, mengubah tataran lebih ke afektif dan adanya perubahan perilaku. Namun menurut Segard gitu ya, pada dasarnya si campaigners ini atau pelaku kampanye ini jangan sampai terkotak-kotakan ya, memisahkan antara yang informatif dan persuasif. Padahal sesungguhnya adalah kampanye ini harus, menurut Perloff ya, kampanye ini harus dipahami sebagai bahwa kampanye ini harus informatif juga persuasif gitu ya. Tidak hanya semata-mata hanya untuk memberikan informasi, tapi juga di dalamnya harus ada ajakan atau ada untuk mengubah, tidak sekedar memberikan informasi, tapi juga untuk mengubah tataran afeksi dan behavior. Oke. Nah, sehingga kalau seperti ini artinya kampanye ini sifatnya lebih interaktif, sehingga disinilah persuasif itu akan juga inherent di dalamnya. Oleh karena itu memang dikatakan juga oleh Ford and Parrott bahwa campaigns are inherently persuasive communication activities. Artinya gimana? Artinya kan bahwa persuasi ini secara inherent terkandung di dalam setiap tindakan kampanye. Ya, di dalam kampanye ini selalu inherent ada persuasif. Ya, dengan demikian memang setiap tindakan kampanye pada prinsipnya adalah tindakan persuasif. Ya, artinya gini, setiap tindakan kampanye itu adalah tindakan yang persuasif. Prinsipnya seperti itu. Oke, walaupun tadi kan dibagi-bagi ya, dua macam menurut caranya, menurut tujuannya. Padahal sesungguhnya kampanye itu sudah inherent persuasif ya. Oke, kemudian ya menurut Pace and Peterson and Burnett ya dikatakan persuasi ini apa sebetulnya? Persuasi itu apa? Persuasi ya sebetulnya sama-sama ya, tindakan komunikasi yang bertujuan untuk membuat komunikan mau mengadopsi, mau meniru, mau mengikuti pandangan si komunikatornya. Komunikatornya siapa? Siapapun dia yang mempunyai ide, inginkan didengarkan ya, inginkan diikuti, itu berarti berhasil, pesannya sampai. Nah, artinya gitu, persuasi itu sebuah tindakan komunikasi yang bertujuan untuk membuat komunikan mengadopsi pandangan si komunikatornya. Sama halnya seperti pandangan Aristoteles. Dikatakan bahwa persuasi ini sebuah seni mempengaruhi orang lain dengan cara, dengan kekuatan, dengan menggunakan kekuatan reasoning yang berpijak pada 3 aspek, yaitu berdasarkan kita lihat dari sisi etosnya, ini berhubungan dengan kredibilitas si komunikatornya. Yang kedua adalah kita lihat dari aspek patos atau emosinya. Yang ketiga kita lihat dari logos atau logika. Oke. Kemudian artinya si etos ini berhubungan dengan kredibilitas si komunikatornya, apakah dia punya
punya kompetensinya kah gitu kan. Kalau persuasi itu karena untuk mengajak, mengubah tataran perilaku sehingga akan ditiru, akan diadopsi oleh sasarannya, manakala memang etos ini dimiliki oleh si komunikatornya, termasuk emosinya kena gitu ya, patosnya. Patos ini sisi afeksinya, sisi afeksi dari si halayaknya, sasarannya juga dapat disesuaikan, apakah dia minatnya, interestnya di bidang apa gitu ya, ketertarikan si halayak ini kecenderungannya kemana gitu, itu kan perlu dilihat. Dan logos ya, atau logikanya, artinya dari sisi rasionalitas itu bisa masuk gitu ya, ada data-datanya yang bisa mendukung gitu, data terkait hasil riset yang akan misalnya terkait dengan sebuah masalah yang akan dijadikan konten di dalam pesan kampanyenya itu, sehingga didukung oleh data-data yang memang kredibel ya, yang memang valid ataupun bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kegiatan persuasi ini memang ditandai oleh 4 hal ya, yaitu yang pertama adanya tindakan mempengaruhi secara sengaja. Ada kesengajaan untuk mempengaruhi. Yang kedua adanya alasan sebagai dasar untuk berubah. Alasan memang untuk mengubah, yang misalnya asalnya tidak tahu menjadi tahu gitu ya, mengubah mindset seseorang, keyakinan seseorang. Tapi yang namanya persuasi itu selain ada pertukaran pesan persuasif itu sendiri, juga adanya kesukarelaan ini yang penting. Di dalam persuasi, adanya kesukarelaan dalam menerima ataupun menolak gagasan yang ditawarkan. Bisa jadi gini, kalau misalnya ada penyampaiannya itu dengan sifat yang mengancam, yang memaksa, itu bukan persuasif ya, itu lebih ke arah koersif. Tapi kalau persuasif secara tidak sengaja atau secara tidak langsung itu akan mempengaruhi alam bawah sadar si sasarannya, halayaknya, sehingga mau tidak mau dia mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh si campaigners-nya atau si pelaku kampanyenya ataupun komunikatornya. Oke, kan pernah dengar ya, ada yang dikatakan konsep di persuasi ini adalah AIDA. Nah, AIDA ini sebetulnya bagaimana seseorang untuk bisa melihat sejauh mana sih halayaknya ini mau mengubah perilakunya atau take action-nya itu sampai sejauh mana. Pertama itu kan memang harus ada A-nya, yang pertama adalah attention. Atensi ya, bikin perhatian. Bikin perhatian itu caranya banyak. Coba aja bayangkan, misalnya seseorang sedang melakukan pendekatan, ya, seorang laki-laki ingin mendekati seorang perempuan, pasti bikin bikin perhatian terus kan ya, entah melalui pesan, melalui WA terus gitu, kirim sesuatu terus gitu ya, kirim perhatian terus, entah menanyakan kabar atau apapun, itu kan sebetulnya untuk menarik perhatian dulu kan, ya, sehingga yang asalnya cuek, yang asalnya tidak kenal, siapa sih dia, gitu, mau apa sih gitu kan ya. Nah, itu attention. Yang sedang nonton drakor sekarang itu ada drakornya si Kepala Hong itu, namanya apa judulnya, Hometown Caca. Nah, di episode berapa ya kemarin saya nonton juga, episode 8 atau berapa sih, saya lupa episode berapa. Tapi di situ si sutradara, temannya dokter giginya itu ya, sutradara yang orang Seoul itu, dia kan mencari tempat untuk ini ya, untuk syuting kelompok
musiknya di situ. Cari rumah si nenek-nenek yang memang view-nya sepertinya enak di rumah itu. View-nya enak, pemandangannya kan langsung ke laut ya, pinggir laut dan sebagainya. Nah, tapi si nenek yang punya rumahnya ini kekeh gitu ya, kekeh nggak mau dipakai rumahnya. Saya melihat dari situ berbagai cara yang dilakukan pendekatan oleh si sutradara, siapa sih saya lupa namanya, si sutradara ini, untuk meraih hati si nenek, siapa juga saya lupa namanya, si nenek ini, agar mau dengan sukarela ya sebetulnya, ya dia yakin, si sutradara ini yakin bahwa saya yakin nenek pasti nanti tanpa paksaan dia akan mau bukan menyerahkan, menerima rumahnya untuk dipakai syuting kata gitu. Dengan yakinnya dia seperti itu. Gimana caranya? Nah, ternyata dia membantu si nenek ngasih bingkisan, ngasih kue, ngasih topi, ngasih bantuan tanpa diminta gitu kan. Tapi memang ya kesannya sih memang ada maunya, tapi tidak secara tidak langsung gitu ya. Enggak disengaja gitu ya, karena memang niatnya juga memang tulus, saya ingin membantu membetulkan lampu, dan memang kebetulan rumahnya dia tinggal sendiri si nenek ini kan, jadi apapun dibantu oleh sutradara ini, sehingga pas si sutradara ini tidak datang ke rumahnya satu waktu gitu, merasa kehilangan gitu kan, biasanya dia datang, kenapa ya, ada apa ya. Nah itu tuh udah mulai ada interest berarti. Yang awalnya attention, lalu yang kedua adalah interest. Nah, udah mulai ada interest, ketertarikan, itulah ini awal mulanya dalam proses untuk mempersuasi orang lain, ya. Interest. Nah, yang kedua adalah desire. Oke, desire. Minatnya kemana sih, kita lihat kecenderungannya kemana ini, dia sudah mulai tertarik kan, ya. Sudah mulai tertarik. Nah, apalagi kalau sudah sampai pada akhirnya ada decision. Decision ini lebih ke keputusan untuk ya atau tidak. Dan itu masih ada di dalam benak si orang yang terpersuasi gitu ya, atau pihak yang terpersuasi gitu ya. Apakah dia ingin mengikuti atau menolak, gitu kan? Misalnya dalam sebuah pemilu pun dia sudah mendengar berbagai informasi tentang kandidatnya ini A, B, C, oh kandidat yang B ini seperti ini, yang C seperti ini. Nah, interestnya kemana, kemudian ketertarikannya kemana ya, kemudian nanti decision di sini, keputusan untuk mengambil sikap, saya akan ingin mendukung si A, si B. Atau tadi si nenek yang saya akan menerima, iya deh kayaknya seru ya kalau ada orang gitu, seru ya kalau rumah ini jadi rame gitu kan. Bolehlah kamu datang lagi, bolehlah rumah ini dijadikan tempat syuting. Nah, itu decision tapi belum tersampaikan lah. Nah, sampai di tahap A yang terakhir inilah ada take action ya. Ada action berarti sudah ada yang dilakukan. Nah, dari sinilah sehingga persuasif itu bisa terjadi tanpa adanya paksaan, atau di sini prinsip kesukarelaan ini masuk. Ya, maksudnya seperti itu ya. Prinsip-prinsip AIDA ini bisa digunakan di dalam kegiatan persuasi. Sama halnya kampanye ini juga pendekatan persuasinya itu seperti itu. Dan kalau bisa dibaca lebih lanjut oleh kalian, teori-teori persuasi dalam merancang sebuah program kampanye ini banyak sekali sebetulnya ya. Di antaranya bisa menggunakan model keyakinan kesehatan, ini juga memang untuk mengubah tataran perilaku banget ini. Oke. Sebuah mau pesan kampanyenya yang memang misalnya program kesehatan kah gitu, atau misalnya program sanitasi gitu ya, mengubah seseorang yang biasanya membuang sampah sembarangan, mencampur sampah jadi satu, mengubah perilakunya. Ini How Belief model itu salah satu model yang bisa digunakan dalam merancang sebuah program kampanye.
Lalu yang kedua adalah teori difusi inovasi. Difusi inovasi ini teori yang sudah cukup lama ya, kalau di Indonesia sendiri di zaman Orde Baru ini sering banget dipakai. Kenapa? Karena yang saya tahu seperti halnya difusi inovasi itu kan menyebarkan atau menyebarluaskan berbagai inovasi-inovasi program-program pemerintah gitu ya yang belum diketahui oleh masyarakat. Seperti dulu itu penyampaian kampanye keluarga berencana, kemudian apa namanya teknologi pertanian, bagaimana sih memperkenalkan traktor sawah yang asalnya biasanya tradisional menggunakan bajak tradisional itu menggunakan hewan ya, kerbau gitu. Kemudian ini ada pembaruan teknologi, inovasi teknologi melalui traktor sawah, itu difusi inovasi. Dan sekarang bisa nggak menggunakan teori difusi inovasi? Masih bisa selama memang ada penyebarluasan itu. Kalau di dalam komunikasi ada model two step flow gitu ya, 2 tahap dari komunikasi yang melalui media dulu, melalui media massa, programnya disampaikan secara masif melalui media massa, dan kemudian tahap keduanya komunikasi antar personal melalui opinion leader atau melalui komunikasi kelompok. Ya, bisa ya misalnya sih sederhananya kayak contohnya apa? Kalau yang sekarang tuh waktu awal-awal ada ojek transportasi online lah, kan tidak semua mampu menggunakan aplikasi itu juga ya, dan ternyata tanpa harus ada opinion leader sebenarnya, apapun lah gitu ya. Sekarang memanfaatkan berbagai media sosial melalui selebgram kah, melalui YouTuber, semua berbagai kalau di program pemerintahan bisa sebetulnya ya melalui difusi inovasi ini. Oke. Dan berbagai teori lainnya, teori perilaku terencana, teori disonansi kognitif, teori tahapan perubahan sosial, teori pembelajaran kognitif sosial, teori pertimbangan sosial, dan lain-lain. Bisa kalian baca lebih lengkapnya di buku ataupun dari sumber-sumber lainnya. Ya, ini sebagai patokan aja dari saya. Yang penting juga ini adalah adanya strategi persuasi di dalam praktek kampanye itu harus seperti apa gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah pilih komunikator yang terpercaya. Ya, yang terpercaya seperti tadi harus punya etos, kredibilitasnya harus seperti apa. Nah, komunikator yang terpercaya di dalam sebuah praktek kampanye ini nanti minggu depan saya akan bahas lebih detail lagi ya tentang campaigners. Oke, yang kedua, kemas pesan sesuai keyakinan halayak. Jangan sampai bukan salah sasaran, salah merancang pesan yang biasanya orang misalnya gitu ya, orang Indonesia yang budaya timur itu kan tabu misalnya menggunakan gambar-gambar, kan pesan itu tidak hanya tulisan kata-kata tapi juga simbol, gambar juga bisa dimasukkan dalam rancangan pesan kampanye tersebut. Gambar-gambarnya yang tidak beretika gitu ya untuk budaya timur ya jangan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan keyakinan khalayak. Oke. Saya tuh dulu pernah ya kayaknya kalian pernah tahu ada satu produk makanan mie kremes kalau nggak salah ya untuk anak-anak, tapi malah memunculkan gambar yang memang di itunya ya di kemasannya, gambar yang memang ini gitu ya ini mengundang pro kontra gitu kan. Nah ini yang diharapkan tidak terjadi, tapi dari sisi bisnis itu malah menjadi terkenal ya si itunya produk, tapi kalau nggak salah ya pasti di satu sisi yang ada malah dampak isunya itu malah menurunkan penjualan gitu kan, yang harusnya mungkin baik itu diterima oleh berbagai kalangan
boro-boro mau mencicipi rasanya gitu ya, ini malah dihindari dan ditahan untuk penjualan dengan kemasan yang seperti itu. Oke. Yang ketiga, harus munculkan kekuatan diri halayak. Kalau misalnya di halayak itu punya potensi yang ke arah mana gitu ya, misalnya gini, akan membuka kesempatan atau membuka UMKM di wilayah pesisir utara, misalnya pantai utara. Mereka itu potensinya apa sih? Potensinya kan hasil laut ya. Banyaknya apa itu ya, pekerjaan utamanya di sana apa? Nelayan misalnya gitu, atau industri. Kalau industri kan waktu sehariannya penuh di bidang industri, di pabrik, di mana gitu ya. Tapi beda halnya kalau kita mau memberikan kampanye atau membuat program kampanye di daerah pesisir yang mereka adalah kehidupannya nelayan. Munculkan kekuatan diri di sana. Apa sih yang mereka miliki, potensi apa sih yang sebelumnya sudah ada, kita angkat di sana sebagai bagian dari program kampanyenya tersebut. Ya, yang berikutnya, saat memunculkan kekuatan diri halayak, sehingga ajak sasaran ini untuk berpikir, baiknya seperti apa menurut mereka untuk memecahkan sebuah problem atau solusi yang terbaik atau solusi untuk memecahkan berbagai masalah ini, baiknya bikin program apa gitu ya. Nah, itu sebetulnya di sini harus ada identifikasi masalah dari sini kan, karena memang untuk mengemas sebuah pesan sesuai keyakinan halayak, berarti di sini harus ada analisis situasi dulu. Situasinya di sana seperti apa sih, orang-orangnya karakteristiknya seperti apa gitu ya, dilihat. Nah, sehingga di sini gunakan strategi pelibatan karena kita sudah tahu di sini ya identifikasi masalahnya, mereka diajak berpikir. Ada yang namanya kalau di dalam penelitian atau riset-riset terkait ini bisa menggunakan metode participation research appraisal atau PRA. PRA ini pendekatannya ada partisipatori, pendekatannya ada keterlibatan sasarannya. Sasarannya itu bukan masyarakat ini tidak dijadikan sebagai objek, tapi subjek pelaku dari berbagai program yang akan dilaksanakan. Nah ya, karena menggunakan strategi pelibatan. Nah, lalu gunakan strategi pembangunan yang inkonsistensi, ya. Gunakan strategi pembangunan yang inkonsistensi. Artinya karena kalau seperti ini sehingga mereka berpikir terus, harus terus melakukan sebuah perubahan gitu ya, harus terus nggak stagnan, nggak gitu-gitu aja. Nah, bangun resistensi halayak terhadap pesan yang negatif. Jadi mereka atur mereka gitu ya, arahkan mereka publik atau sasarannya ini untuk membangun atau bisa membangun sebuah resistance gitu ya, membangun sebuah ya agar tetap bertahan gitu ya dari pesan-pesan yang cenderung negatif yang memang bisa mengubah lagi gitu ya, mengubah lagi pesan yang sudah diatur dari awal gitu ya, sudah diprogramkan seperti ini. Oke, kita diskusinya bisa minggu depan sih ya. Lalu yang berikutnya adalah prinsip umum dari sebuah persuasi. Prinsip umum ini sebetulnya kita akan melihat bahwa di dalam sebuah persuasi itu prinsipnya adalah adanya timbal balik. Timbal balik karena memang tidak searah ya, karena yang persuasif itu interaktif ya, timbal balik antara komunikator dan langsung bisa melihat bagaimana feedbacknya dari si sasarannya ini. Ya, prinsip timbal balik. Kemudian yang kedua adalah prinsip kontras. Ya, prinsip kontras ini berarti sesuatu atau pesannya ini memang betul-betul dibikin berbeda dari biasanya
gitu. Nah, kemudian adalah prinsip karena teman biasanya, apalagi di kalangan remaja ini ya, masih masih apa ya, tingkat kedekatan antara peer group ya, dengan pertemanan itu sangat kuat sekali. Kalau temannya suka dengan sebuah kelompok-kelompok fansnya gitu, kelompok-kelompok rujukan tertentu, pasti akan diikuti. Misalnya temannya suka BTS ya, pasti dia juga kebawa gitu kan ya. Biasanya prinsip karena teman. Karena minat-minatnya itu hampir sama gitu dengan teman-temannya, hobinya sama, senang senang nonton drakornya genre apa itu pasti akan sama, yang horor, jadi senangnya komunitasnya ataupun teman dekatnya juga pasti kecenderungannya ke sana. Itu prinsip teman itu juga bisa dibangun dalam mempersuasi seseorang ya. Yang berikutnya adalah prinsip harapan, kemudian prinsip asosiasi. Nah, prinsip asosiasi sebetulnya seperti halnya prinsip karena teman sebetulnya, tapi memang biasanya ini dilihat dari kecenderungan untuk seseorang mengikuti apa yang seseorang yang dia hormati misalnya, atau yang dia sukai gitu kan. Ya tadi misalnya, oh karena BTS, iklannya BTS apa sih yang terakhir tuh di Tokped ya, atau di ini nih kayak misalnya iklan minuman New Green Tea, terus modelnya itu si NCT apa saya lupa. Nah itu ya grup K-popnya itu akan tentu akan lebih apa namanya kedekatan asosiasi ini atau ingin mengikuti apa yang bintang idolanya minum, ya dia buat beli single green tea ini walaupun emang senang dengan minuman tersebut gitu ya. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip konsistensi. Nah, kalau yang seperti ini, kalau kita lihat kecenderungan halayaknya, sasarannya memang dia itu kuat, kekeh sumerekeh gitu bahasa ini ya. Yang kuat punya prinsip yang kuat, punya prinsip yang tidak mau diganggu gugat. Ini prinsip konsistensi ini ya udah dekati pendekatannya, kita melihat bagaimana mereka apa namanya menjalankan kehidupannya gitu ya, seperti apa kita akan lihat gitu ya, lifestyle-nya atau pola penggunaan waktunya dan sebagainya bisa terlihat kalau yang prinsip konsistensi lebih gampang ya gitu kan. Misalnya kita akan membuat sebuah program kampanye di daerah-daerah yang memang indigenous people gitu ya, yang orang-orang yang kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi. Nah di situ tentu akan kita ikuti bagaimana di sana berlaku gitu ya, segala prinsip sosial budayanya yang berlaku di kehidupan mereka. Oke, yang berikutnya adalah prinsip kelangkaan. Nah, kalau seperti ini siapapun juga kalau lagi langka biasanya malah banyak dicari gitu ya, dan itu persuasi itu dengan mudahnya gitu ya kalau sebuah barang atau produk dibikin langka itu pasti banyak yang cari. Banyak ya produk, contoh-contoh produk yang apa kayak misalnya waktu itu Walls ya, Walls es krim Walls apa Vineta, wah sempat jadi perbincangan, tapi di manapun nggak ada, habis terus gitu, harus pesan kapan jauh-jauh hari. Padahal ya gitu-gitu juga ya rasanya, tapi karena sengaja dibikin prinsip kelangkaan ini mendorong publik untuk ingin membeli atau ingin mendapatkan produk tersebut. Oke, prinsip kompromi bisa kalian pahami ya, prinsip kekuasaan. Ini udah jelas kalau misalnya dapat apa namanya ada ya memang ada regulasi, ada kebijakan atau ada penguasa yang memang mengharuskan gitu ya. Ini juga bagian dari prinsip persuasi. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana sih, karena yang namanya persuasi atau yang namanya sebuah pesan kampanye itu seringkali ditolak gitu ya, atau diabaikan gitu ya gagasan-gagasannya ya karena
begitulah karakter masyarakat. Belum tentu mereka butuh, belum tentu mereka mau mengikuti atau mau mengubah sikap gitu kan. Tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Sama halnya misalnya di daerah-daerah tertentu, dulu saya pernah ke daerah wilayah pedalaman. Di sana masyarakatnya untuk melakukan mandi cuci kakus, melakukan mandi, mencuci baju, dan buang air besar, itu ada keterikatan dengan air di sungai. Keterikatan nilai-nilai sungainya lebih kuat, gitu, dominan. Sehingga apapun yang mereka lakukan tadi ya, MCK-nya itu harus di sungai. Kenapa? Karena kotoran-kotoran dari tubuhnya itu akan terbawa hanyut, sehingga ibaratnya akan terbawa juga berbagai penyakit atau sifat-sifat buruknya gitu ya kalau dibuangnya teraliri ke sungai gitu ya, terbawa arus sungai sehingga bersih gitu jiwa raganya gitu soal. Tapi saat program pemerintah mengharuskan atau membuat sebuah program jamban sehat gitu ya, jamban MCK yang sehat gitu di desa yang tadi yang saya kunjungi waktu itu, ternyata sudah dibangun MCK-nya ya, jambannya itu, tapi nggak digunakan. Sayang ya, sudah dibangun berarti mengeluarkan biaya juga kan, ternyata masyarakatnya tidak semudah itu langsung mau mandi dan cuci dan buang air besarnya di kamar mandi. Ya, artinya mubazir gitu ya. Dan memang pada akhirnya si MCK yang jambannya ini nggak ada lampu, airnya juga nggak ada gitu, karena tidak terawat gitu, karena tidak dipelihara oleh masyarakat setempat. Karena masyarakat setempatnya masih aja terus balik lagi ke sungai. Jadi buat apa? Sehingga itulah tadi harus ada pendekatan yang tadi yang di atas ya. Nah ini kan ajak halayak berpikirnya, ini pelibatannya. Di sini pelibatannya ini memang harus dipraktekkan di sana. Masyarakatnya diajak untuk melakukan, ya ini kan kalau misalnya mau berhasil sebuah mempersuasi orang lain atau pihak lain atau masyarakat gitu ya. Oke, nah sehingga tips menghadapi resistensi persuasif ini bagaimana? Ini perlu dipahami bahwa secara alamiah pasti terdapat potensi halayak untuk melakukan penolakan. Jadi artinya komunikator itu jangan sampai terlalu pede, percaya diri, wah pasti diterima. Belum tentu, pasti kita berpikirnya ini 50-50 gitu ya, berhasil atau tidaknya. Oke, secara alamiah pasti ada potensi untuk ditolak gitu kan. Tunjukkan bahwa pesan sesuai dengan norma dan nilai-nilai halayak. Maka tadi kita perhatikan dulu apa sih nilai yang berlaku, apa sih norma yang berlaku di sana. Oke, tips berikutnya adalah gunakan komunikator yang memiliki tingkat kesamaan atau similarity dengan halayak. Artinya, saat si pelaku kampanyenya atau yang turun ke lapangannya adalah, misalnya karena ini adalah program kampanyenya untuk di kalangan remaja, sehingga ya cari idola-idola remaja saat itu di Indonesia, misalnya siapa ya waktu pas masih boomingnya Dilan gitu ya, makanya dia banyak banget iklannya gitu ya saat itu ya, karena merasa setingkat umur, seusia gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya ke kalangan manula lanjut usia, kira-kira siapa ini yang bisa masuk ke dalam tataran atau kesesuaian selain dari usia ya, juga dari minat yang sama, kepentingan yang sama, atau pengalaman yang sama, bahkan pengalaman yang sama. Misalnya karena dia orang Jawa Barat, sehingga kandidat oriented campaign ini biasanya karena dia punya asal kedaerahannya sama, sehingga cenderung akan diikuti, akan dipilih gitu ya.
Seperti itu. Yang tips terakhir adalah jangan melakukan paksaan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, yang penting program tersampaikan, toh hasil atau mengubah perilaku itu tidak serta-merta sekarang bikin besok harus berubah. Enggak, karena ini adalah berproses semuanya. Orang itu kan karakteristiknya halayak itu karakter halayak itu berbeda-beda ya. Penerimaan pesan pun akan beda-beda tergantung frame of reference-nya dan frame of experience. Jadi tergantung bagaimana mereka punya referensi, berbagai rujukan, dan juga pengalaman-pengalaman yang pernah mereka rasakan atau alami. Seperti itu. Oke. Terakhir ya, ini sih contoh-contoh aja ya. Contoh bagaimana sebuah pesan yang kayaknya ini cenderung memang mempersuasif sekali, padahal tidak ada kata-kata yang banyak gitu ya, tidak ada infografis yang istilahnya betul-betul penuh dengan kata-kata, enggak, tapi hanya gambar. Gambar apa ini? Ini adalah e-poster atau infografis dari WWF ya, Badan ini internasional terkait dengan ini konservasi satwa. Dikatakan bahwa ini kan di dalam laut ya gambarnya ya, di dalam laut ya. Ternyata ada 70% plastik ends up in the sea katanya. Nah, ini kita lihat, ini adalah memang untuk donasi waktu itu ya. help@wwf.org. Donate ya, mendonasi ke WWF untuk penanganan masalah-masalah lingkungan seperti ini. Kenapa? Karena ternyata di terumbu karang ini di dalam laut ini penuh dengan plastik, botol-botol plastik. Ini sih seperti tersusun, tapi sebetulnya adalah ingin memperlihatkan kepada halayak bahwa kita tuh harus aware, harus sadar bahwa ternyata masih perilaku manusia dalam membuang sampah ini belum teratasi gitu ya. Masih banyak orang membuang sampah sembarangan, terlebih sampah-sampah plastik yang tidak bisa terurai gitu ya, di dalam laut aja sampai seperti ini. Rasanya terumbu karang dan ekosistem laut pasti akan terganggu gitu ya. Keindahan terumbu karang nggak ada gitu ya. Dan berbagai pesan persuasif lainnya bisa kita lihat. Ini sih contoh-contoh saat kemarin selama pandemi COVID-19 lah, beberapa contoh pesan persuasif dari kepolisian ini ya, bahwa nonton turnamen sepak bola dari rumah aja gitu ya. Ini saat Liga 1, Liga 2 di Jawa Tengah. Nah ini para tenaga kesehatan. Oke, mereka tanpa bicara hanya memberikan tulisan ini ya, kami berikan jasa, kami tolong, jangan tolak jasa teman kami, karena waktu itu ada masalah ya di beberapa titik terutama ya yang memang karena wilayahnya dijadikan tempat untuk menguburkan para bukan korban apa sih istilahnya, yang sudah meninggal ya, yang penyakit yang sudah meninggal akibat COVID-19. Nah ini sih kalau ini di orang mana nih, daerah ya. Kamtra boleh tolak jasa torang. Torang berikan jasa untuk kami. Ini bahasa Sulawesi ya, kalau salah ya. Kemudian ini di media-media ya, terutama di media sosial maupun di media massa konvensional, vaksin aman dan halal yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden, bahwa ini mempersuasif kita secara tidak langsung bahwa vaksin itu aman dan halal, karena saat itu isunya ya macam-macam ya tentang vaksin ini ditinjau dari berbagai perspektif. Tapi pemerintah dalam hal ini presiden menyampaikan secara tidak langsung dia divaksin dengan tulisan di belakangnya vaksin aman dan halal. Kalau ini siapa nih? Ini kan selebriti
Ya, siapa? Raffi Ahmad ya. Lalu samalah di Bandung juga dilakukan ini oleh Pak Wali Kota Bandung, Pak Odet dan Pak Yana Mulyana, Kang Yana ya nama itunya, Mang Odet, dan Pak Sekda ini, Sekda Kota Bandung, Pemkot. Dan ini juga oleh public figure ya, Ariel Noah. Jadi sebetulnya pendekatan persuasif itu ya tadi komunikatornya gunakan komunikator yang memang mengandung atau ada unsur similarity ataupun minat yang sama atau apapun similarity-nya gitu ya. Entah minat, pengalaman ataupun usia gitu ya, karakter dan sebagainya itu bisa digunakan pendekatan itu. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan tentang terkait kampanye komunikasi strategis di pertemuan 2 ini. Insya Allah minggu depan akan kita diskusikan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh dicatat dulu. Nanti minggu depan kita ini lagi jelaskan lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat untuk semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.